Silakan kalau Ya, ada pertanyaan. Sudah ya rasanya ya. mungkin disimpan dulu pertanyaannya, Pak Vindes. Mungkin masuk ke penjelasan untuk membuat renungan Lexio Divina. Oke, terima kasih Bu Vivi. Ibu Bapak, terutama beberapa teman yang eh, mau mencoba renungan di intermediate. Kita di renungan intermediate itu ada beberapa metode renungan yang dapat kita pelajari, yang dapat kita latih ya. Dan eh, dalam intermediate itu kita bisa belajar membuat renungan Lectio Divina, renungan tematik, renungan three in one, renungan tokoh. Ya, ini yang biasa kita lakukan selama di AOG. Jadi ada 4 ya, renungan tematik, renungan Lectio Divina, renungan apalagi tadi, tokoh, sama renungan three in one. Nah, renungan three in one ini udah jarang karena sulit ya. Itu renungan yang setiap hari Minggu 3 bacaan. Jadi satu, three in one. Itu ada tekniknya sendiri memang. Ya, nah ini memang agak sulit. Maka kita fokus pada 3 ini saja. Lectio Divina, lalu tematik, dan tokoh. Nah, sebenarnya 3 renungan ini dasarnya sama. Ya, saya kasih contoh ya. Renungan siapa nih yang mau dikasih contoh? Renungan Bu Eni deh. Bentar, Bu Eni. Nah ini, saya screen ya Ibu Bapak ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini renungan bulan Mei 2022. Jadi hampir 1,5 tahun yang lalu. Ya, ini renungannya Bu Eni saya ambil sebagai contoh saja. Jadi Ibu Bapak, teman-teman, renungan Lexio Divina itu renungan yang singkat. Ya, biasa renungan ini dibawakan pada umumnya untuk renungan harian. Ya, bukan pewartaan. Jadi kalau misalkan ibu bapak sebagai konten kreator, ya kan, yang mau setiap hari upload renungan harian, bisa lewat voice note atau video di-upload di YouTube atau di TikTok, maka waktu yang dibutuhkan hanya 3 sampai 5 menit maksimal. Jelas ya ibu bapak teman-teman ya. Dan ini sangat efektif, terutama bagi umat Katolik yang belum sempat baca renungan harian. Sudah harus berangkat ke kantor atau ke toko. Nah, bisa mendengarkan podcast atau voice note dari renungan kita. Dan itu tidak lama, 3 sampai 5 menit saja. Nah, renungan Lexio Divina ini sebaiknya terdiri dari 5 paragraf. Ya, maksimal paling banyak 6 paragraf cincailah. Ya, tapi sebisa mungkin 5 paragraf. Oke. Masing-masing paragraf itu maksimal 5 sampai 6 baris. Oke. Nah, saya kasih contoh. Alinea pertama atau paragraf pertama itu isinya pengantar. Sedangkan paragraf kedua, tiga, dan empat itu isinya. Sedangkan paragraf kelima atau terakhir itu penutup. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam renungannya. Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Bu Eni mengangkat tema harta surgawi. Nah,
Langsung masuk ke pengantarnya. Cinta dan Pertama. Judul lagu lawas pernah didendangkan Panbers. Nah, ini tahu angkatan berapa nih? Salah satu penggalan liriknya, harta adalah hiasan hidup semata, kejujuran, keikhlasan yang utama. Betapa harta bukan satu-satunya jaminan bagi kehidupan atau kebahagiaan. Kita lihat ada orang yang berharta, istilah masa kininya crazy rich, justru mereka tidak bahagia dalam hidup. Bahkan mengalami masuk penjara karena kasus narkoba. Sungguh tragis. Panbers melalui syairnya menawarkan sebuah kesadaran menuju kebahagiaan perlu dijalankan dengan kejujuran, keikhlasan, ketaatan pada Tuhan. Itulah harta yang sesungguhnya. Nah, ini pengantar Ibu Bapak dan teman-teman. Ya, jadi pengantar itu sifatnya general atau umum atau universal. Belum masuk ke dalam perikopnya. Tapi pengantar juga tidak boleh sembarangan. Harus sesuai dengan temanya. Maka berkali-kali Bu Eni menjelaskan mengenai harta, harta, harta. Karena temanya yang diangkat adalah harta surgawi. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian paragraf kedua sudah masuk ke dalam perikopnya. Bu Eni masuk dalam arti kata harta dalam bahasa Yunani. Yaitu dari kata thesauros. Artinya sejumlah benda atau harta yang disimpan manusia sebagai hal yang berharga. Harta kekayaan seharusnya menjadi tanda keberhasilan manusia menampilkan diri sebagai gambar dan rupa Allah. Sayangnya, cita-cita ilahi itu tampak seringkali kandas dalam realitas dunia zaman ini. Nah ini, bagi Yesus, harta merupakan alat untuk melayani dan melakukan kehendak Allah. Nah, Bu Eni sudah mulai masuk nih. Harta menurut Yesus seperti apa? Yesus mengingatkan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berarti Yesus menghendaki supaya kita belajar mengumpulkan harta surgawi. Sesuai dengan perikopnya. Yaitu harta yang tidak yang tidak dimakan menjadi ngengat dan berkarat, dan yang tidak bisa dibongkar atau dicuri oleh pencuri di surga. Para murid harus hidup dalam ketaatan pada Allah, menunjukkan sikap yang benar terhadap harta benda. Pesannya tetap konsisten mengenai harta surgawi. Harta, harta, dan harta. Nah lalu paragraf yang berikutnya, mengumpulkan harta di surga berarti melakukan sesuatu dengan tujuan hidup pada kehidupan abadi. Menjadikan Allah sebagai harta surgawi dan andalan kehidupan. Nah ini masuk langkah-langkah konkret. Harta surgawi dapat kita peroleh jika kita banyak melakukan perbuatan baik yang berkenan bagi Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah ini langkah-langkah konkretnya tidak perlu dijelaskan lebih detail. Ingat, karena ini renungan Lectio Divina. Jadi sekilas saja. Ya, tidak perlu dijelaskan seperti renungan tematik. Karena renungan tematik waktunya 40 sampai 1 jam. Sedangkan Lectio Divina hanya 5 menit. Jadi tidak perlu dijelaskan dengan sangat detail. Cukup infokan aja. Cukup kasih tahu. Kira-kira bagaimana caranya agar kita memperoleh harta surgawi. Nah, bisa dikasihkan contoh.
perbuatan yang baik yang berkenan bagi Tuhan itu seperti apa? Misalkan kalau kita datang ke persekutuan doa, datanglah dengan on time. Ya. Atau kalau kita janjian dengan teman, jangan ngaret. Nah, itu perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu artinya kita sedang mengumpulkan harta surgawi. Jelas ya, Ibu Bapak teman-teman ya. Nah, paragraf terakhir ditutup dengan ajakan. Marilah kita taat pada kehendak Allah dengan rendah hati dan kerelaan berkorban. Nah, Bu Eni melanjutkan dengan aksi konkret, langkah nyata. Mengadakan aksi sosial tanpa dokumentasi. Artinya kalau kita membantu, jangan kita pamer di sosial media. Nah, kenapa? Karena kalau kita pamer, lalu ada orang yang memuji, kita sudah mendapatkan balasannya. Ya, tapi jangan kita pamer, upload di sosial media, sehingga hanya Tuhan dan kita yang tahu perbuatan baik kita, sehingga Allah benar-benar berkenan pada setiap perbuatan baik kita. Nah, lalu ditutup dengan quote dari Santo Agustinus dari Hippo. Di mana kesenanganmu, di sanalah hartamu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Dan di mana hatimu, di sanalah kebahagiaanmu. Terima kasih, berkah dalam. Ya. Oke, ada pertanyaan. Gampang kan? Silakan. Jadi nggak perlu panjang-panjang sampai 2 halaman, nggak perlu. Jadi cukup 5 paragraf. Paragraf pertama pengantar, paragraf kelima penutup, paragraf kedua, 3, dan 4 itu isinya. Nah, paragraf keempat itu langkah-langkah konkret. Plus kalau ada aksi nyatanya ditambahkan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Saya ulang ya. Maksimal 5 paragraf, 6 bolehlah. Ya, masing-masing paragraf 5 sampai 6 baris. Paragraf pertama itu pengantar, paragraf kelima itu penutup, paragraf kedua, 3, dan 4 itu isinya. Dan paragraf keempat bisa diisi dengan langkah-langkah konkret dan aksi nyata. Nah, paragraf kedua dan 3 itu tafsirannya, permenungan kitanya. Tidak usah panjang-panjang. Oke. Ya, Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya mungkin. Saya juga ingatkan sekali lagi untuk mengisi eh, Kita harus ingat aturan mainnya, kita harus ingat waktu yang disediakan. Ya, makanya setiap kali saya ngajar TC pewarta tuh ya, saya selalu ingatkan ke teman-teman para peserta calon pewarta bahwa biasanya kelemahan awal para pewarta baru, termasuk saya, itu apa yang ada dalam isi kepala saya itu semuanya ingin disampaikan. Itu kelemahan pewarta baru pada umumnya. Ya. Nah, biasanya saya biarkan saja. Kenapa? Karena learning by doing. Ya, tapi malam hari ini Bu Eni mengingatkan bahwa harus di-cut agar efektif. Ya, maka memang sebaiknya kita harus berani kalau menyusun sebuah materi renungan, kita harus tahu dulu waktu yang disediakan buat kita berapa banyak, lalu kita harus berani mengkira-kira nih, cukup atau tidak waktunya. Nah, kalau misalkan dirasa tidak cukup karena materinya terlalu banyak, harus berani memotongnya, menghilangkan bagian-bagian itu.
Jelas ya Ibu Bapak ya teman-teman ya, termasuk Lexio Divina ya, karena memang masih banyak yang 2 halaman. Ya, padahal 1 halaman saja cukup. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan teman-teman semua, Ibu Bapak. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan untuk membuat lebih ringkas lagi, bisa dilanjutkan sebentar untuk ini Kak, peserta baru yang kemarin kan renungan basicnya itu dengan cara TAT. Mm-mm. Untuk langkah mereka melangkah ke Lexio Divina ini kan sudah lepas dari TAT. Jadi kita bisa menggunakan tafsir. Jadi mungkin ya itu Kak ya untuk yang baru-baru bergabung Oke. ya Kak. Wah, ini semoga nanti eh,